selamat siang semuanya, menuju sore. Gua Juang Motovlog dan ini ada Bro Vino, tamu spesial ya. Di sini santai-santai ya, kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi biar nggak ngantuk, biar kayak motor Bro Vino, biar gak ngantuk. Oke. Ya, jadi gua di sini mau ngobrol-ngobrol tentang kayak keluh kesah mempunyai ya motor 4 silinder lah. Kalau disebut moge ya bukan, karena ya itulah. Jadi di sini kita mulai ya, mungkin santai bukan interview. Jadi Bro Vino tuh awalnya masuk kayak mulai suka otomotif terus tuh mengikuti tren otomotif itu dari kapan? Sebenarnya awalnya tuh dari kelas 10. Kelas 10 tuh gue pertama mainnya cuma pakai NMAX. Oh ya. NMAX-nya bokap kan nganggur. Ya udahlah, pakai gue lihat oh kayaknya udah dimodif nih. Karena kan dulu bokap juga main motor. Udah kalau motor dimodif tuh keren. Ya udahlah, kerennya. Terus akhirnya mulai searching nih, kayak kaliper Brembo, velg, OZ, yang dan lain-lain lah. Oh keren, terus mikir kapan ya bisa pengen punya motor sport dimodif gitu kan, biar keren. Akhirnya di tahun berapa? Pokoknya waktu udah mau masuk kelas 11 akhirnya puji Tuhan dibeliin CBR 2,5. Oh, 2,5. CBR 2,5. Iya, dan waktu itu bilang ke bokap pengen dong dimodif. Iya. Akhirnya udah sampai anaknya. Berarti dari kelas 10 ya, 10 SMA berarti. SMA. Kelas 1 berarti. Kelas 1 terus kelas 2 baru main motor ya. Tapi main motornya gua lihat ya Bro Vino nggak arogan lah gitu. Biasa gitu. Penikmat suara dan penikmat motor. Betul. Ya. Dan ini dari segi apa ya, bisa dibilang lah berkecukupan lah ya. Nah, dari segi itu kenapa memilih motor gitu? Enggak, kalau orang-orang kan gua pengen beli mobil lah biar kelihatan ya tahu lah gitu kan. Nah, kenapa motor gitu, motor bener-bener passion tuh gua di motor gitu, enggak gua pengen nyoba mobil atau kayak gimana. Sebenarnya waktu itu bokap pernah bilang, katanya pokoknya kamu nggak boleh main motor. Karena kan dulu tuh bokap pernah kejadian ya pokoknya crash lah segala, jadi nggak mau sampai anaknya kejadian juga. Ya kenapa-napa lah. Terus udah, tapi makin kesini kayaknya ngeliat kayaknya kalau jadi anak motor kan keren, di foto pakai helm kayak gitulah pokoknya lah. Sama lah, satu passion lah. Mori gitu. Akhirnya udah mujuk ya udah deh. Sebenarnya mungkin sekarang sih motor, tapi kayaknya sih kedepannya mungkin motor sih cuman buat hobi doang. Lebih ke mobil karena safety, lebih safety ya. Jadi gitu ya. Yang nanya-nanya yang lain nggak ada yang nanya sih anjir. Jadi nah dari CBR 250 tuh kan, CBR 250 pasti ke modif nih, dan booming gempor ada ZX 25. Nah, ZX 25R 4 silinder terus ya. Nah, dari CBR kan dijual atau gimana? Dijual ganti ke ZX 25. Nah, dari ini kenapa beli ZX25 nggak langsung misalnya yang Moge atau ZX6 atau apalah yang gede gitu, langsung ke gede gitu? Sebenarnya sih karena penasaran, yang pertama pengen tahu 250 4 silinder. Karena kan dulu sebenarnya kan sempat ada cuman kan udah tahun berapa? 1000 berapa gitu. Akhirnya kan udah hilang lagi, sekarang muncul lagi. Namanya ZX 25R, pengen tahu aja lah. Yang kedua pengen tahu performanya juga kayak gimana. Ya gitu aja sih
sama yang spesial kan suaranya. Oh iya, Cuman benar. itu doang. Benar. Semua kan orang di atas 25 kan cuma nyari, cuma pengen tahu aja suaranya. Itu aja sih. Jadi Dolpino memilih JTX 25 karena pertama penasaran, karena dari dulu ada sih generasi pertama ya kalau nggak salah JTX. Ntar ada gambarnya. Nah inilah. Nah, JTX itu terus tampilin kan peng. Terus sekarang gembor-gembor ada langsung JTX 25 250 cc dengan kapasitas 4 silinder. Ya mungkin buat harian oke, tapi buat performa ya kota Cianjur 2,5 gitu-gitu iya, aja. 2,5. Ya kota Cianjur mau kemana sih, mau lari segimana sih kalau punya moge ya mungkin moge nanti mungkin Bro Vino bisa nyusun. Nggak tahu. Amin dulu amin. Nah terus bukan keruh kesah ya, kelebihan dan kekurangan mempunyai motor JTX 25 ya, spesifiknya JTX 25. Soalnya kalau ngobrolin moge nanti beda lagi, soalnya si perawatannya lebih edan mungkin ya. Nah sekarang ya keruh kesah terus seneng atau apa sih plus minus JTX 25 itu bagi Bro Vino apa sih? Yang pertama sih kalau kelebihannya sih pertama suara. Ya, suaranya udah kasih banget lah, udah kayak auto dilirik di jalan orang ngelihat apa bukan orang nggak dengar lewat kan apa itu cok, wah moge pas lihat ya 25. tapi kan kalau misalnya di kotaku JTX 25 itu masih awam, pasti disebutnya ya motor gede. Nggak banyak juga paling belum banyak, dihitung jari lah, paling 10 paling ya segituan lah. Gua dengar sih ada sekarang sih udah 10 lebih sih. 10 ya? Ya nggak lebih 20 lah gitu. Masih nggak nggak sering kayak di jalanan kayak yang 2 silinder itu. Kelebihannya yang kedua tenaga juga kan cukup lah kalau cuman main di kota-kota kota kecil lah gitu. Kalau itu aja sih. Kalau kekurangannya sebenarnya nih motor kalau udah di RPM tinggi, RPM sekitar 8.000 ke atas. Nah, itu dia udah mulai, itu bagus tuh. Kayak turbo, performanya yang langsung nendang. Tapi kalau buat tenaga RPM rendah sih menurut gua kurang. Dia emang kelemahannya di situ sih. Semua udah ngakuin emang tenaga bawahnya kurang. Nanti ada videonya R15 ngejar JTX 25 ya. Emang hampir ini, tapi pas udah RPM-nya tinggi, dadah ya. Gila emang ya. Nah dari sekarang, nah nih ngomong-ngomong nih, soalnya kan ini Jeksa nggak ngantuk lagi nih, maksudnya udah modif nih. Part apa aja yang udah nempel di bukan baju ya kita zirahnya Jeksa. Dari mana dulu nih? Ada sana Disebut satu-satu ya, seingatnya lah. Oke, dari kaki aja. Dari velg gue udah pakai LZ Racing yang tipe gas RSA warna black. Kenapa warna black? Banyak yang nanya. Karena rare. Pertama itu, kedua nggak mau terlalu kelihatan. Merendah untuk rakyat. Terus kaliper gue udah pakai Brembo yang tipenya GP4 RS. Ya cukup lah buat buat JTX 25 ya, cukup lah. Double disc lagi cuy. Ya habis itu disc brake gue pakai Brembo full floating yang super sport. Terus yang barusan temen gue ngomong katanya double disc, gue pasang bottom shock dari CNCA. Nah dari situ dia bisa untuk double disc. Terus karbon-karbonan biasa, spakbor belakang, spakbor depan, apalagi tuh yang di tangki, speedometer, ya banyak lah. Dari karbonnya dari karbon, dari lace. Jadi ini modifnya semua dari lace motor. Ya. Kalau mau lengkapnya, speknya
nanti lu lihat di Lazy Motor aja ada. Terus windshield gue pakai dari karbon. Terus apa lagi? Shock breaker gue pakai Ohlins. Sebenarnya ini bukan Ohlins buat JTX 25, bukan PNP sebenarnya. Jadi dia itu punya Ninja KRR. KRR. Cuman dia dibuat emang udah diukur semua sama Ohlins-nya buat JTX 25. Jadi udah aman lah. Ukuran ya. Lazy Motor emang bener-bener bukan cuma nempel doang kan, kalau orang modif cuma nempel terus apa. Kalau di Lazy Motor dia pengukuran terus ganti knalpot juga ada takarannya loh. Takut ECU-nya sama gimana. Aman. Udah gitu apalagi knalpot gue pakai Akrapovic full system biar nggak terlalu bising juga, jadi adem enak, performa juga dapet. Setahu gue pakai Akra tuh bisa, kalau dilihat dari ininya ya, dari speknya nambah 1, berapa HP, jadi lumayan lah. Nanti ada di sini buat performa lumayan lah. Terus apalagi master rem gue pakai RC 19 karena dia udah pakai double disc, jadi harus pakai yang 19, jadi lebih empuk lah, lebih enak. Terus Pro Guard gue pakai Lightech yang di dekat stang ini, jadi biar kalau amit-amit lagi lawan arah misalkan, takutnya remnya bisa kepencet kan bahaya. Terus kopling biasa aku satu banyak lah yang pakai sekarang, aku satu biar lebih ringan. Tapi kalau yang menurut gua sih aku satu nggak terlalu digunain ya buat JTX 25 karena udah up down, udah quick shifter, auto lever ya, up and down. Terus bootstrap gue pakai WR3 biar lebih sport aja looknya, biar lebih racing look. Terus oil cap tutup oli gue pakai Lightech tutup oli cuy. Lightech cuy. Ntar kalau harga-harganya lu searching sendiri deh. Iyalah, ada lah. Jantungan, nanti gua jantungan. Terus gua pakai V-grill buat buat ngelindungin si headernya. Jadi biar nggak kena petalan batu dari depan gitu kan, jadi aman. Terus sama radiator guardnya itu di dalam dari RNG kayaknya. Sama fluid tank untuk tempat minyak rem. Gue pakai dari Brembo. Shock mungkin ya, shock belakang Ohlins. Udah. Kayaknya udah sih itu. Udah itu aja. Tail tidy gue pakai dari WR3. Tail tidy WR3. Udah. Jadi biar ada terkesan look mau look terus sport look tapi ada plat nomor. Oh lupa ban belum. Ban gue pakai Pirelli Rosso 3. Jadi Rosso 3 sebenarnya dia peruntukannya bisa buat dibasah sebenarnya, karena kan kalau bisa dilihat kan si kembangnya lebih banyak. Jadi kalau ada jalan licin ya aman lah. Di kering juga enak. Di kering aman, lengket, dibasah terbaik. Ya jangan lu ngebut juga anjir dibasah. Jadi ya itu mungkin si modif ininya. Terus dari ini motor nih pasti punya koleksi yang lain nih. Nah, koleksi apa aja? Misalnya ya sarung tangan atau apa. Masih berhubungan sama motor, helm. Karena ya aku helmet lovers banget lah. Gue punya AGV yang pertama, punya Sui, punya Shark, Nolan, HJC. Nah, sebenarnya ada satu yang belum kesampaian, cuman siapa tahu coming soon lah, amin lah ya. Apa itu? Gue demen Xiaomi. Xiaomi. Yang ininya kayak T. Mirip ya? Enggak, emang apa sih? Kayak X. Oh gitu. Xiaomi sama kayak T kayak ya lihat aja desainnya. Mungkin, gua nggak tahu, Google aja ya. Jangan ngedistract gua anjir.
Nah, jadi itu aja sih helm Bro Vino ya. Jadi konten hari ini cukup menyenangkan ya. Nanti kalau soal review motornya nanti di Instagram Bro Vino aja ya. Review motor nanti di Instagram Bro Vino, nanti apa aja yang ini. boleh di follow IG-nya Karena follow IG-nya ada follow IG-nya, nanti dilihat ya apa aja yang terpasang atau ngepoin motornya kayak gimana. Paling ya the best lah ini buat wallpaper laptop bisa. Udah mau kalau dibilang mau geluk udah benar-benar geluk, udah si bahan belakang udah gede, ukuran 180 udah donat kayaknya, udah makan lu donat tuh. Depan udah 150 kayak 120 yang depan 110 depan 110 belakang 180 per 55 lah ya, 55. Jadi follow Bro Vino, lihat si IG-nya, terus nanti ada gua kirim video ke Bro Vino buat nge-review motor, bukan review sih, kayak teaser bukan trailer aja. pokoknya video lah Kayak ya udah gitu, video motornya lah gitu. Ya. Terus tonton ini kayak di ya tonton terus ya, Juang Motovlog baru ngerangkak nih, belum ini. Like, comment, subscribe. Ya jangan yang macam-macam lah. Yang enak tapi nggak apa-apa sih. Yang nggak enak juga. See you, dadah.